Ya udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh rekan-rekanku kelas 12 TKJ 1, TKJ 2, dan TKJ 3 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita memasuki bab 2 insyaallah yang akan dipresentasikan oleh perwakilan dari kelas 12 TKJ 1. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakilkan kelas 12 TKJ 1 untuk presentasi bab 2 kajian Quran surat Al-Imran dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Bacaan surat Al-Imran dan artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itulah, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Asbabun nuzul Quran surat Al-Imran. Tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Secara umum, ayat ini menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak keturunan, dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi. Misalnya terkait dengan perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya atau sudah ditemukan tetapi masih bersifat global. Isi dan kandungan ayat Quran surat Al-Imran. Rasulullah senantiasa bertutur kata lemah, lembut, dan santun. Rasulullah dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak. Sikap keras dan kasar pada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipasi sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Perintah kepada Rasulullah agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tawakal. Perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah telah selesai. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar, dan sikap keras kepala. Selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan mengimplementasikannya dengan penuh kesungguhan. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjunjung semangat keluarga serta kebersamaan. Bacaan hadis tentang demokrasi dalam Islam, artinya itu dari Az-Zuhri. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi Aisyah ketika Allah menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersama para istrinya. Beliau memulai denganku. Beliau bersabda, saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang penting. Karena itu janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Dia, Aisyah, berkata, beliau tahu benar. Kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Dia, Aisyah, melanjutkan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah aku berikan kepadamu suatu pemberian. Kemudian perceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhiratnya, sungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu. Al-Ahzab 28. Aisyah berkata, apa untuk yang ini saya harus meminta musyawarah kepada kedua orang tuaku. Sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. Dengan makna hadis, Rasulullah selalu mengajak istrinya untuk bermusyawarah dalam hal-hal penting. Rasulullah memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan dunia. Aisyah menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasulullah bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan, karena merupakan perintah Allah yang harus diikuti orang beriman. Aisyah lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat dibanding kemewahan duniawi. Aisyah merupakan istri yang paling pertama ditawarkan pilihan tentang hal tersebut sebelum istri-istrinya yang lain. Rasulullah mengajarkan untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap pengamalan hadis. Berusaha memecahkan masalah umat dengan musyawarah, menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan hal yang diperintahkan dengan jelas dan tidak memerlukan musyawarah, seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam dan prinsip Islam yang lain. Berusaha bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Para cendekiawan Muslim membagi dua pandangan tentang demokrasi. Satu, menolak sepenuhnya. Cendekiawan Muslim yang menolak sepenuhnya antara lain Abdul A'la Al-Maududi. Beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama Islam sehingga cenderung sekuler. Dua, menerima dengan syarat tertentu. Jadi cendekiawan Muslim yang tidak menolak atau menerima secara mutlak antara lain Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, ada substansi demokrasi yang sejalan dengan Islam. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip Islam sepanjang bukan untuk maksiat. Hikmah dan musyawarah, mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan karena dirumuskan oleh banyak orang dengan jalan musyawarah. Dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi sesama melalui kritik dan sumbang sara dalam proses musyawarah, sehingga terjaga semua hak individu sebagai anggota masyarakat, terbebas dari pandangan diskriminatif yang berbeda jenis kelamin maupun status sosial, serta terwujudnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Terbiasa memberi maaf dan berlapang dada ketika pendapatnya tidak diambil sebagai keputusan musyawarah.
serta tetap tunduk dan patuh kepada hasil musyawarah. Terciptanya budaya saling memahami, menghargai, dan memaafkan, sehingga mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan beradab. Sekian dari kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.